Sifat asam dapat dijelaskan melalui sifat-sifat unsur penyusunnya, terutama unsur-unsur yang ada di kelompok 15 dan 16 pada tabel periodik. Beberapa poin penting yang menjelaskan sifat asam menurut sifat unsur adalah: yang pertama, keberadaan hidrogen. Asam sering mengandung unsur hidrogen, misalnya asam klorida dan asam sulfat. Yang kedua, elektronegativitas. Unsur yang lebih elektronegatif cenderung membentuk asam yang lebih kuat. Yang ketiga, kesanggupan melepaskan ion hidrogen. Unsur dengan kemampuan tinggi untuk melepaskan ion hidrogen dalam larutan menghasilkan asam yang kuat. Yang keempat, kepolar ikatan. Ikatan antara hidrogen dan unsur lain dalam asam harus cukup polar. Yang kelima, kestabilan anion. Setelah melepaskan ion H+, sisa molekul anion harus cukup stabil. Misalnya asam nitrat adalah asam kuat karena anion nitrat sangat stabil. Sebaliknya, anion yang kurang stabil akan membuat asam menjadi lebih lemah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat oksidator dan reduktor dalam suatu unsur kimia. Jadi, reduktor atau reduksi adalah unsur yang mengalami reaksi oksidasi, melepaskan elektron dan mengalami kenaikan biloks. Sedangkan oksidator atau pengoksidasi adalah unsur yang mengalami reaksi reduksi, menerima elektron dan mengalami penurunan biloks. Nah, sifat reduktor dan oksidator ini berkaitan dengan jari-jari atom. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu semakin kecil. Oleh karena itu, semakin sukar melepaskan elektron atau semakin sukar teroksidasi. Berarti sifat reduktornya itu semakin lemah. Sebaliknya, atom dengan jari-jari kecil akan mudah menerima elektron atau semakin mudah tereduksi. Artinya sifat oksidatornya semakin kuat. Nah, sifat reduktor dan oksidator juga dapat ditentukan dari besarnya harga potensial reduksi standar atau E derajat masing-masing unsur dalam periode ketiga. Nah, jadi di sini dicontohkan ada satu soal yang menanyakan tentang sifat reduktor dan oksidator unsur-unsur periode ketiga. Nah, jadi ini disajikan unsur-unsur periode ketiga, yaitu ada Na, terus magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, sama argon. Nah, juga ditampilkan data potensial standar reduksi untuk berbagai unsur tersebut. Nah, untuk Na itu ada min 2,71, terus magnesium min 2,37, terus aluminium ada min 1,66, lalu klorin ada plus 1,36. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin ke kanan, daya reduksi itu semakin berkurang, sedangkan daya oksidasi semakin bertambah. Nah, kita juga bisa lihat bahwa semakin ke kanan suatu periode, elektron valensi semakin bertambah dan semakin sulit atom tersebut untuk melepaskan elektronnya, sehingga semakin mudah mengoksidasi atom lain. Nah, semakin mudah suatu atom melepaskan elektron, maka semakin mudah atom tersebut mereduksi atom lain. Sehingga sifat reduktor dan oksidator pada unsur periode ketiga, yaitu natrium, magnesium, dan aluminium itu bersifat reduktor kuat, tetapi daya reduksinya semakin berkurang dari natrium ke aluminium. Lalu silikon bersifat reduktor lemah, lalu fosfor dan sulfur dapat berperan sebagai reduktor lemah sekaligus oksidator lemah. Akan tetapi daya reduksi fosfor itu lebih besar daripada sulfur, sedangkan daya oksidasi fosfor lebih kecil dibanding sulfur. Lalu klorin bersifat oksidator kuat, dan argon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keelektronegativitas atau elektronegatifan. Kita masuk ke materi. Apakah itu elektronegativitas atau elektronegatifan? Elektronegativitas adalah sebuah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron lain dalam suatu ikatan kimia. Nah, pada tabel periodik unsur, pada satu golongan, elektronegativitas bertambah kecil dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Sedangkan dalam satu periode, elektronegativitas bertambah besar dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas. Nah, unsur yang paling bersifat elektronegatif atau menarik elektron adalah unsur golongan 7A atau yang biasa kita sebut halogen. Sedangkan untuk unsur golongan 8A, karena konfigurasinya sudah stabil, maka tidak memiliki sifat menarik elektron. Baik. Kita akan masuk ke materi afinitas elektron, di mana besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan untuk menarik suatu elektron,
Artinya, semakin mudah suatu atom menangkap elektron, maka energi yang dilepaskan akan semakin besar. Dalam satu golongan, kita ambil contoh unsur fluor dan unsur klorida. Kita lihat pada unsur fluor, yaitu protonnya 9, dengan kulit pertama yaitu 2 dan kulit kedua itu 7. Sedangkan klorida, protonnya 17, kulit pertama itu 2, kulit kedua itu 8, dan kulit ketiga itu 7. Kita lihat. Sehingga unsur F akan lebih mudah menangkap elektron dibandingkan unsur klorida. Bisa kita tuliskan, afinitas elektron F lebih besar dibandingkan afinitas elektron klorida. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode kita ambil contoh unsur sulfur dan juga unsur klorida. Pada unsur sulfur terdapat 16 proton dan konfigurasi elektron pada kulit pertama yaitu 2, kulit keduanya 8, dan kulit ketiganya itu 6. Sedangkan unsur klorida, protonnya itu 17. Dan konfigurasi elektronnya yang pertama itu pada kulit pertama yaitu 2, kulit kedua 8, dan kulit ketiganya 7. Dan kedua unsur tersebut kita tambahkan dengan elektron. Ketika jumlah kulitnya sama, kita lihat mana proton yang lebih besar. Nah, dari kedua contoh tersebut kita dapat melihat bahwa proton pada unsur klorida lebih besar dibandingkan proton unsur sulfur. Maka bisa kita tuliskan afinitas elektron klorida lebih besar dibandingkan afinitas elektron sulfur. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron akan semakin besar. Dan kali ini kita akan masuk ke materi energi ionisasi. Kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron terluar. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kecenderungannya dalam satu golongan dan dalam satu periode pada sistem tabel periodik unsur. Nah, jadi kita akan mulai dari yang pertama, yang itu dalam satu golongan. Dalam satu golongan saya mengambil dua contoh, yaitu natrium yang bernomor atom 11 dan kalium yang bernomor atom 19. Nah, dua unsur ini kita konfigurasikan dan kita dapatkan dinding pertama yaitu 2 elektron, dinding kedua 8 elektron, dan dinding yang ketiga itu 1 elektron. Dan kemudian K konfigurasinya yaitu 2 elektron di dinding pertama, 8 elektron di dinding kedua, 8 elektron juga di dinding ketiga, dan 1 elektron di dinding keempat. Berdasarkan konfigurasinya, elektron dari Na itu terletak di kulit ketiga. Sementara elektron terluar dari K itu terletak di kulit keempat. Sehingga bisa dipastikan elektron terluar dari K letaknya lebih jauh daripada inti Na. Karena letaknya lebih jauh, maka tarikan dari inti atomnya itu lebih lemah dibandingkan Na. Karena tarikan inti atomnya lebih lemah, maka elektron terluarnya itu akan lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, karena mudah dilepaskan, maka energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan juga tidak lebih besar atau lebih kecil dibandingkan Na. Maka energi ionisasi Na membutuhkan energi lebih banyak atau lebih besar daripada energi ionisasi K. Dari sini kita mendapatkan pengertian bahwa sistem tabel periodik A itu dari atas ke bawah mengartikan energi ionisasi yang digunakan akan semakin kecil. Berdasarkan konfigurasinya, elektron terluar dari Na itu terletak di kulit ketiga, sementara elektron K berdasarkan konfigurasinya elektron terluar dari Na itu terletak di kulit ketiga, sementara elektron terluar dari K itu terletak di kulit keempat. Sehingga bisa dipastikan elektron terluar dari K letaknya itu lebih jauh dibandingkan inti Na. Karena letaknya lebih jauh, maka energi yang digunakan itu lebih sedikit. Berdasarkan konfigurasinya, elektron dari Na itu terletak di kulit ketiga. Sementara elektron terluar dari K itu terletak di kulit keempat. Sehingga
bisa dipastikan elektron terluar dari K letaknya lebih jauh daripada inti Na. Karena letaknya lebih jauh, maka tarikan dari inti atomnya itu lebih lemah dibandingkan Na. Karena tarikan inti atomnya lebih lemah, maka elektron terluarnya itu akan lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, karena mudah dilepaskan, maka energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan juga tidak lebih besar atau lebih kecil dibandingkan Na. Maka energi ionisasi Na itu membutuhkan energi lebih banyak atau lebih besar daripada energi ionisasi K. Dari sini kita mendapatkan pengertian bahwa sistem tabel periodik A itu dari atas ke bawah mengartikan energi ionisasi yang digunakan akan semakin kecil. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam satu periode. Di sini kita masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu 11 Na, namun kita mengganti K menjadi sulfur. Sulfur bernomor atom 16. Nah, setelah dikonfigurasikan, maka dinding pertama Na yaitu 2 elektron, dinding keduanya 8 elektron, dinding ketiganya 1 elektron. Sedangkan sulfur, dinding pertamanya itu 2 elektron, dinding keduanya 8 elektron, dan dinding ketiganya 6 elektron. Nah, kita tahu bahwa Na itu inti atomnya terdiri dari 11 proton, dan sulfur terdiri dari 16 proton. Maka, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tarikan yang ada dalam sulfur itu jauh lebih kuat daripada Na. Maka energinya pun akan lebih kuat sulfur. Dan dari sini kita dapat mendapatkan pengertian bahwa sistem periodik unsur dari kiri ke kanan itu mengartikan energi ionisasi yang digunakan semakin besar juga. Berikutnya ada basa. Basa menurut sifat-sifat unsur yang pertama ada logam alkali dan alkali tanah. Basa kuat umumnya berasal dari logam alkali seperti NaOH dan logam alkali tanah seperti CaOH2. Yang kedua, ukuran atom. Unsur dengan ukuran atom besar cenderung membentuk basa yang lebih kuat. Yang ketiga, kemampuan menerima ion H+. Basa yang baik dapat menerima ion hidrogen atau melepaskan ion hidroksida. Yang keempat, stabilitas anion. Basa yang efektif biasanya memiliki ion hidroksida yang stabil. Yang kelima, ada elektronegativitas. Unsur dengan elektronegativitas rendah cenderung memiliki basa yang kuat. Kali ini kita akan membahas materi jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Terdapat dua cara. Yang pertama dalam satu golongan dan dalam satu periode. Kita ambil contoh unsur yang mudah, yaitu natrium dan kalium dalam satu golongan. Untuk konfigurasi elektron pada unsur natrium, yaitu kulit pertama yaitu 2E, kulit kedua itu 8 elektron, dan kulit ketiga 1 elektron. Sedangkan unsur kalium, kulit pertama yaitu 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 8 elektron, dan kulit keempatnya 1 elektron. Kita dapat melihat kulit terluar pada unsur natrium, yaitu terletak pada kulit ketiga. Sedangkan kulit terluar pada unsur kalium terletak pada kulit keempat. Nah, dari situ kita mendapat kesimpulan bahwa jari-jari unsur kalium lebih besar dibandingkan jari-jari unsur natrium. Baik, kita masuk ke cara kedua, yaitu dalam satu periode. Kita ambil contoh dua unsur yang mudah juga. Yang pertama itu natrium, dan yang kedua itu sulfur. Untuk kulit pada unsur natrium tetap sama. Kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 1 elektron. Sedangkan unsur sulfur, kulit pertama yaitu 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 6 elektron. Kita lihat, untuk menentukan atom terbesar atau atom terkecil, dilihat pada tarikan dari inti atom, di mana atom yang memiliki jumlah proton yang banyak akan memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan jumlah proton yang lebih sedikit. Kita akan lihat pada unsur natrium protonnya itu hanya 11, sedangkan pada unsur sulfur protonnya itu terdapat 16. Nah, jadi kita bisa lihat
bahwa jari-jari unsur natrium lebih besar dibandingkan jari-jari unsur sulfur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat logam dan non-logam. Sifat kelogaman suatu unsur tergantung pada besarnya energi ionisasi dan afinitas elektron. Berdasarkan sifatnya, dalam sifat keperiodikan unsur atau atom dapat dibagi menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan juga metaloid. Lalu ini adalah tabel yang memuat mengenai sifat-sifat dari unsur non-logam, logam, dan juga metaloid. Kecenderungan sifat logam pada atom adalah sebagai berikut. Pertama, pada satu golongan dari atas sampai ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang sehingga semakin mudah melepaskan elektron dan sifat logam bertambah. Sedangkan kalau untuk afinitas elektron itu dari atas ke bawah juga semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk menangkap elektron, maka sifat non-logamnya semakin berkurang. Lalu, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah sehingga semakin sulit untuk melepaskan elektron dan sifat logamnya makin berkurang. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin bertambah sehingga semakin mudah untuk menangkap elektron, maka sifat non-logamnya makin bertambah.